Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala Sunanul ghusli, sunnah dalam mandi. Ya. Ini al-ghusl, ya, khususnya mandi wajib dan juga mandi sunnah. Ini tentunya merupakan satu ibadah. Jadi bila mana kita mengerjakannya karena ini ibadah, berarti punya nilai pahala. Dan tentunya bagi kita dalam hal ibadah menginginkan kesempurnaan. Ya. Setiap ibadah ketika sudah terpenuhi unsur wajibnya berarti itu sudah sah, ya. Ibadahnya sudah sah. Namun ketika kita menginginkan kesempurnaan, maka di dalam syariat agama kita itu di samping ada kewajiban yang mesti dipenuhi, ya, ada juga sunnah-sunnah yang harus dilakukan dan juga hal-hal makruh yang harus ditinggalkan. Ya. Jadi ini merupakan 3 hal yang terkait dengan kesempurnaan ibadah kita. Ya. Ada aspek wajibnya, ada aspek sunnahnya, dan ada aspek makruhnya. Ya. Yang wajib harus dilakukan, ya. Kalau tidak berarti ibadah kita tidak sah. Kemudian yang sunnah ini boleh untuk dilakukan dan boleh untuk ditinggalkan. Namun dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya maka ibadah semakin sempurna. Begitupun yang makruh, ya, tidak menjadi masalah kalau dikerjakan, tapi sebaiknya itu ditinggalkan karena ingin ibadah kita menjadi sempurna. Nah, terkait dengan mandi ini juga ada beberapa sunnah yang selayaknya, ya, kita penuhi dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita. Wa tartibu sunanil ghusli allati yatahaqqaqu biha kamaluhu ala ikhtilafil madzahibi ma ya'ti. Urutan satu persatu tentang sunnah mandi yang dengan sunnah tersebut akan terwujud kesempurnaan mandi tadi ala ikhtilafil madzahibi, berdasarkan perbedaan beberapa madhab, ya. Jadi terkait dengan sunnah ini para imam madhab pada bagian-bagian tertentu ada perbedaan, ya. Awalan, yang pertama, al-bad'u bi ghuslil yadaini wal farji. Sunnah memulai mandi itu dengan membasuh kedua tangan dan kemaluan. Jadi ini sunnah, ya. Ketika tidak dilakukan ya nggak ada masalah. Tapi tadi apa? Dikatakan ya tahaqqaqu biha kamalu. Ini dalam rangka untuk mewujudkan kesempurnaan, ya, ibadah mandi tadi, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jadi selalu mulai dengan membasuh kedua tangan dan kemaluan. Wa idzalatun najasati in kanat ala badani. Kemudian menghilangkan, ya, membuang najis
jika najis tersebut ada di badan. Ini sunnah, ya. Sebab nanti walaupun itu tidak dilakukan, ketika kita membasuh badan kita terkait dengan hal yang wajib dilakukan, pasti najis itu pun akan hilang. Tapi mengawalinya sebelum kita mandi, menghilangkan najis yang ada di badan kita itu merupakan ibadah sunnah. Wa yanwi kama abana syafi'iyatu min ghuslil qubuli wad duburi. Dan orang yang mandi itu, ya, sebelum dia memulai mandi maka dia berniat sebagaimana dijadikan sebagai sandaran bagi ulama Syafi'iyah, ya, ala ghuslil qubuli wal duburi, yaitu ketika akan membasuh kemaluan depan dan kemaluan belakang, ya. Jadi tadi itu sebelum membasuh kemaluan, maka di situ kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan ada niat, ya. Apa niatnya? Nawaitu raf'al janabati min hadainil makanaini wa ma bainahuma. Aku berniat menghilangkan janabah atau mengangkat janabah an hadainil makana ini, dari dua tempat ini, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, ya. Nah, itu oleh kalangan ulama Syafi'iyah sunnah untuk meniatkan seperti itu, ya. Itu yang pertama, ya. Tsaniyan, yang kedua, apa yang kita lakukan sebelum kita mandi, ya, mandi janabah, tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-sholati. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-sholati. Kemudian, ya, berwudu seperti wudunya sholat, ya. Berarti sebelum mandi wajib, bagaimana wudunya? Ya seperti wudunya sholat. Niatnya gimana? Ya nawaitu raf'al hadatsil asghar, ya, mengangkat hadas kecil, sama saja gitu. Ini wudunya seperti wudunya sholat. Wal aula indal hanafiyati ta'khiru ghusli rijlaihi in kana al mughtasilu waqifan fi makanin yajtami'u fihi al ma'u. Menurut kalangan ulama Hanafiyah, yang paling utama adalah, ya, menunda basuhan kedua kaki jika orang yang mandi tersebut berdiri di tempat yang ada banyak air, ya, di tempat dia berdiri. Gitu. Jadi kalau umpamanya dia itu mandi, ya, lalu di tempat dia berdiri itu ada air, gitu, ya, menggenang gitu umpamanya. Nah, ini dari kalangan ulama Hanafiyah itu dalam hal wudu, ya, terkait dengan sunnah ini membasuh kaki belakangan. Jadi hanya sampai membasuh atau menyapu dua telinga, itu kalau ambil sunnahnya, ya. Setelah itu ya sudah, kaki belakangan. Gitu. Kalau orang yang mandi tadi dia berada di tempat yang tergenang oleh air, seperti itu. Tsumma yatanaha an dzalikal makan, ya, wa yaghsiluhuma. Kemudian dia menyingkir, ya, dari tempat tersebut dan mulai dia mandi. Gitu. Ini ulama Hanafiyah, ya. Wa illa, kalau orang yang mandi tadi tidak berada di tempat seperti itu, ya, tempat yang biasa, tempat yang kering, qaddamahu idza kana masalan waqifan 'ala lauhin au hajarin, ya. Kalau dia tidak berada di tempat yang tergenang oleh air, maka sama dengan mazhab yang lain, jadi ketika wudu maka disempurnakan, ya, sampai membasuh kedua kaki.
Wabil wudu'i tatahaqqaqul madmadatu wal istinsaku al wajibani indal Hanafiyati wal Hanabilah. Dan wudu yang dilakukan oleh orang-orang yang berpaham madhab Hanafi dan Hambali itu harus mewujudkan adanya apa? Berkumur dan memasukkan air dalam hidung. Karena dalam dua madhab ini berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib ketika wudu. Jadi ketika umpamanya orang mau sholat gitu ya, dari dua madhab ini Hanafi dan Hambali, maka ketika wudu itu berkumur wajib, memasukkan air ke hidung wajib. Sementara di dua madhab yang lain sunnah. Maka ketika dia berwudu sunnah sebelum dia mandi janabah, nah dia wudu, ya maka wudunya ya kayak wudu orang sholat tadi, seperti yang mereka pahami. Artinya apa? Ya berkumur jadi wajib. Kalau enggak berkumur ya enggak sah wudunya. Ya. Kalau tidak memasukkan ke dalam hidung enggak sah wudunya. Nah, ini merupakan apa? Pemahaman dari dua madhab tersebut. Ya. Kalau kita kan sunnah itu, ya berkumur sunnah, istinsak sunnah. Kalaupun enggak dikerjakan tetap sah wudunya. Seperti itu. Maka nanti begitu tuh kalau kita umpamanya berpandangan apa, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu enggak batal. Ya pakai cara wudunya Imam Hanafi kalau begitu. Kenapa? Berkumur jadi wajib, ya istinsak jadi wajib. Harus begitu. Ya enggak bisa kita pakai wudunya wudu Syafi'iyah, tapi yang batalkan batalnya Hanafiyah. Wa yamsahu indal malikiyati somaha uzunai au thaqibihima. Menurut ulama Malikiyah, ya itu sunnah untuk mengusap, ya menyapu bagian dalam lubang telinga. Jadi ketika berwudu itu ulama Malikiyah mensunnahkan bagian dalam tuh dibersihin, ya itu. Kan di kita enggak, di Syafi'iyah enggak ada itu. Ya, jadi di Asyafi cuma zohirnya aja, yang zohir, yang diusap, ya. Tapi untuk kalangan Malikiyah sunnahnya bagian dalam. Gitu. Wala yubalik, dan tidak boleh berlebihan, painahu yudhirus sam'a, kalau berlebihan itu akan merusak pendengaran. Ya. Gitu. Wa amal zahiruhuma wa batinuhuma pamin zahirul jasadi yajibu ghuslu indahum. Ya ini lain-lain kalau Malikiyah itu masalah telinga, ya menyapu dua telinga ini bagian zohirnya itu wajib hukumnya. Di kita sunnah, tapi bagi mereka itu wajib. Seperti itu, ya. Oke. Itu yang kedua. Salisan, yang ketiga. Tsumma yata'ahadu 'inda Syafi'iyyati ma'alti pajasadih. Ka ya'khuzal ma bi kaffi fayaj'aluhu 'alal mawadi allati fiha in'itab, ya wal tiwa kal udhunain wa tabaqatil batni wa dahilis surrati, ya. Kemudian menurut kalangan ulama Syafi'iyah, ya itu memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Ini dalam madhab Syafi'i ketika mandi ini sunnah untuk lebih memperhatikan bagian lipatan-lipatan tubuh, ya. Jadi sebelum atau ketika dia mandi itu dia harus perhatikan masalah lekuan tubuh. Ka'yakhudal ma'a bikaffihi, seperti dia mengambil air dengan telapak tangannya. Fayaj'aluhu 'ala mawadhi allati fiha in'itab, ya maka dia jadikan air yang ada di telapak tangan tadi, ya dia sampaikan ke beberapa tempat yang di tempat tubuh tadi ada lipatan, ya contohnya apa, kedua telinga. Nah, itu ambil air dikit gitu, ambil air kemudian dibasuh gitu, ya dibasuh. Atau lipatan yang ada di perut,
atau ada bagian dalam pusat itu, ya, pusat atau puser itu kan ada lipatan kecil itu. Nah itu pada mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah mengatakan itu harus betul-betul dicermati, ya, dicermati. Jangan sampai kemudian nanti tidak terkena oleh air, gitu, ya. Termasuk yang di bawah dagu tuh. Ini kan ini bagian yang jarang, kalau nggak hati-hati ini nggak kena, gitu ya. Maka sebaiknya apa? Ambil air kemudian ini, sehingga itu akan meyakinkan kita. Nah ini khusus ya, khusus dalam mazhab Syafi'iyah, hal-hal seperti itu menjadi hal yang sangat penting, ya, itu sunnah hukumnya. Rabi'an yang keempat, Tsumma yufidul ma'a ala ra'sihi wa yukhalliluh. Kemudian meratakan, ya, air di atas kepalanya. Jadi dia menuangkan, ya, yufidul ma', dia menuangkan air ala ra'sih, ke atas kepalanya, wa yukhalliluh, kemudian di sela-sela gitu. Di sela-sela. Jadi bukan cuma diguyur, ya, tapi sunnahnya, ya, di sela-sela. Wa ala syairi jasadi, dan juga dituangkan air ke semua bagian badannya, thalathan, sunnahnya 3 kali. Kalau kita di sini karena air berlebihan, ya, jumlahnya banyak di sini, maka kita pasti lebih itu. Padahal sunnahnya cuma 3 kali. Seharusnya kalau sunnah 3 kali, ya, lebih daripada itu jadi makruh. Kenapa? Israf, ya. Israf itu kan makruh. Nah ini sunnahnya cuma 3 kali. 1 kali guyur, ya, udah rata semua gitu. Guyuran yang kedua itu sunnah, ya. Guyuran ketiga sunnah gitu, ya. Jadi sebetulnya cuma 3 kali, cuma 3 kali mengguyur air ke badan kita gitu, ya. Badian bisyikihil aiman tsumal aisar, itu dimulai pada bagian badan yang sebelah kanan, kemudian baru yang sebelah kiri. Jadi kalau mandi itu sunnahnya kanan dulu, ya, dari bawah kanan gitu. Ini kan kenapa Rasul tadi mendahului dengan basuhan tangan awalnya sebelum mandi. Ini kan untuk adaptasi suhu, gitu kan, ya, suhu badan. Sehingga kalau kita langsung membasuh bagian kepala, ini kan menurut ilmu kesehatan nggak bagus, gitu ya. Bisa saja orang tertentu yang tidak sehat bisa stroke gitu. Ya, karena suhunya masih belum ada adaptasi itu. Nah, makanya Nabi mensunahkan apa? Ini dulu basuh tangan, gitu kan, ya. Bersihkan kemudian kemaluan. Nah, itu kan semuanya menjadi apa? Membuat tubuh kita beradaptasi dengan suhu, atau ya dengan suhu badan kita, gitu ya. Seperti itu. Nah baru nanti apa? Setelah itu apa? Menuangkan air ke atas kepala 3 kali ke seluruh badan, dimulai bagian yang kanan. Itu kalau mengacu kepada kitab Bidayatul Hidayah, ya bisa ini dulu, kanan dulu, kemudian kiri, ya. Bisa juga kanan depan, kanan belakang, baru kiri depan, kiri belakang, ya. Itu sunnah tuh, ya. Mungkin kita ya nggak begitu perhatian itu, ya. Kita kalau mandi ya gabir-gabur aja udah, ya. Jadi kita kita guyur aja tanpa memperhatikan bahwa Rasul itu kalau mandi kayak begitu. Iya, pakai shower. Iya. Makanya pakai shower itu, maka orang-orang tentu nggak mau pakai shower atas. Dia pakai shower yang biasa, gitu kan, ya. Karena kalau pakai shower atas itu saya pernah teman punya habaib, teman itu nggak mau dia pakai yang atas. Kenapa? Dia ingin menyontoh Rasul, pakai shower tapi shower yang biasa. Dia bisa mengguyur bagian kanan dulu, ya, kemudian baru bagian kiri, gitu ya. Walaupun pada dasarnya kalau kita mau mandi dengan cara biasa, ya sah saja, gitu ya, bukan berarti nggak sah. Ini karena tadi Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili itu menekankan pada kata allati yatahaqqaqu biha kamaluh, yang dengan mengerjakan sunnah ini
maka akan terrealisasi kesempurnaan mandi, gitu, sesuai dengan Rasul, gitu ya. Lima taqaddama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammuna fi tahuri. Nabi itu selalu, ya, ketika bersuci dia mulai pada bagian kanan dulu, gitu ya, bagian kanan dulu. Dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, hal macam ini namanya tabarrukan. Ya, tabarrukan bisa, ta'abbudan bisa, ya. Jadi ini merupakan tabarrukan karena Nabi mengerjakan maka kita ikut, gitu kan ya. Atau ta'abbudan. Ta'abbudan itu ya, kayak tadi itu umpamanya. Sekarang ada teknologi dari atas mandi umpamanya gitu ya. Tapi untuk ta'abbudan, ya, sebagai ibadah mengikuti Rasul, ya pakai yang kanan dulu, gitu, ya. Jadi ada istilah tabarrukan wa ta'abbudan, seperti itu. Ya. Seperti gini, wudu pakai keran, ya. Itu kan biasa orang wudu pakai keran tasin dulu di atas, gitu. Ya, sah nggak? Sah, gitu ya. Gitu. Walaupun dalam bahasa ayatnya al-yadain ma'al mirfaqain, ya, kedua tangan bersama dua siku, ya. Untuk ta'abudan, ya, karena Nabi memulai dari bawah dulu, dari jari. Nah, walaupun teknologi sudah ada semacam keran kayak begitu, maka kita mulai dari sini kan, ya. Kenapa? Karena ta'abudan, mengikuti Rasul, karena Rasul itu wudu dari bagian jari, baru kemudian ke bagian siku, gitu. Wa takhlilu sya'rih, ya, dan menyela-nyela, ya, kepalanya itu, rambutnya, karena kata Nabi apa? Tahta kulli sya'ratin janabah, ya, karena hadis Nabi tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap satu helai rambut itu ada janabah. Maka disunnahkan untuk betul-betul disampaikan ke perhelai rambut. Nah, untuk menyampaikan kepada perhelai rambut itu Nabi melakukannya dengan takhlil, ya, takhlil pakai kha bukan pakai ha. Kalau pakai ha tahlil itu la ilaha illallah. Kalau takhlil itu mensela-sela, ya. Hati-hati kalau bahasa Arab itu salah menyebut huruf itu bisa makna berbeda jauh, itu antara tahlil dan takhlil, itu kan beda. Wa yusannu ayyadullaka badanahu biyadaihi, dan disunnahkan untuk menggosok badannya dengan kedua tangan, li'annahu anqa, karena itu akan lebih membersihkan. Wa bihi yatayaqanu usulul ma'i ila maghabinihi wa jami' badani, dan dengan menggosok tersebut akan lebih meyakinkan sampainya air ke seluruh bagian badannya, ya. Wa bihi, dan juga dengan menggosok tadi, yakhruju min khilafin man aujabahu wa humul malikiyah, dengan kita menggosok badan kita di saat mandi janabah, berarti kita itu keluar dari khilafiyah. Kenapa keluar dari khilafiyah? Karena dalam mazhab Malik menggosok ketika mandi hukumnya wajib. Kalau nggak digosok nggak sah. Nah, untuk keluar dari perbedaan ini, maka ulama selain ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa menggosok badan ketika mandi janabah itu adalah hukumnya sunnah, ya. Dengan demikian terpenuhi. Hanya Imam Malik mengatakan itu wajib, seperti beliau berwudu, ya. Kalangan Malikiyah kalau wudu itu mesti digosok pakai tangan. Ya, ketika pada basuhan tuh, ya, basuhan muka, nggak cukup kita itu umpamanya menyemprotkan air, umpamanya ada keran, kita begini saja, walaupun semua kena,
ya. Tapi dalam mazhab Malik gak bisa. Itu mesti apa? Mesti digosok pakai tangan. Itu artinya apa? Ketika ini basuh, ya gosok. Itu wajib, ya. Makanya ketika mandi wajib, mandi janabah, sama Imam Malik mengatakan bahwa menggosok badan dengan kedua tangan hukumnya adalah wajib. Kalau tidak menggosok pakai kedua tangan, maka mandinya nggak sah. Gitu, ya. Nah, untuk keluar dari perbedaan itu, keluar dari khilaf, ya, keluar dari perbedaan pemahaman, maka 3 mazhab yang lain menyatakan itu hukumnya sunnah. Ya. Wa yakfi dhannu bil isbaghi ay fi wusulil ma'i ilal basyarah, ya. Tidak perlu kita itu yakin benar bahwa air sampai ke semua bagian tubuh. Cukup zon, dengan berprasangka kuat bahwa air udah sampai ke seluruh bagian tubuh, udah jadi, ya, udah jadi itu. Jadi tidak perlu kemudian kita yakin betul gitu, meyakini benar udah sampai belum nih air, nggak perlu. Kalau kita punya dugaan kuat bahwa air sudah mengenai semua bagian tubuh, itu sudah sah. Jadi siapa? Wa yakfiz zannu, ya. Jadi cukup dengan praduga kuat air udah sampai ke semua bagian badan kita, ya udah selesai gitu. Ya. Kenapa? Karena untuk meyakinkan kita itu sesuatu yang sulit. Ya, kadang kita ragu-ragu, ya gitu. Makanya ada orang yang wudunya nggak selesai-selesai karena dia nggak yakin. Ya, ada yang orang wudu itu membasuh muka berkali-kali, berulang-ulang. Kenapa? Karena syak, ya, was-was gitu, ya, punya penyakit was-was. Nah, padahal cukup dengan zon saja, ya, meyakini pada diri sendiri dugaan kuat bahwa air sudah mengenai seluruh bagian tubuh, sudah sah. Qala al-Hanafiyatu, ulama Hanafiyah mengatakan walawin ghamasa fil ma'il jari aw ma fi hukmi wa makatha faqad akmala sunnata. Seandainya ada seorang mandi, dia itu masuk ke dalam air, dia menyelam. In ghamasa fil ma', ya, al jari, dia menyelam ke dalam air yang mengalir. Ya. Wa makatha, kemudian dia diam sebentar. Ya. Diam sebentar, faqad akmala sunnata, kata ulama Hanafiyah, dia itu sudah menyempurnakan sunnah mandi. Ya, itu hal-hal yang disunahkan dalam mandi dengan cara begitu sudah sempurna, ya, gitu. Ini menurut ulama Hanafiyah, gitu. Wa qala al-Malikiyatu, kalangan ulama Malikiyah mengatakan, ya, yujzi'u ghusl janabati an ghusl wudu'i biniyati rafil hadatil akbar walau lam yanwil asghar, ya, idza lam yahsul lahu naqidun min masjidzakan aw ghairi, ya. Menurut kalangan ulama Malikiyah, mandi janabah itu sudah cukup, ya, sebagai basuhan untuk berwudu, ya, dengan niat mengangkat hadas besar dan tidak niat mengangkat hadas kecil, selama, ya, ketika dia mandi tidak menyentuh kemaluannya atau yang lainnya, ya, gitu. Jadi kalau udah mandi wajib, ya udah nggak usah wudu, gitu. Asalkan, ya, dengan catatan ketika dia mandi tidak menyentuh kemaluannya, tidak menyentuh bagian duburnya, gitu, ya, dengan telapak tangan. Nah, itu enggak perlu wudu lagi, gitu. Wa kadzalika qala Syafi'iyyatu 'alal madhhab, ya, yakfil ghuslu sawa'un anwal wudu'u ma'ahu amla, anwal wudu'a, ya, sawa'un anwal wudu'a ma'ahu amla. Begitu juga pendapatnya ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan cukup udah dengan mandi, ya, nggak perlu wudu, baik ketika mandi dia niat wudu atau nggak niat wudu, ya, cukup udah, ya. Cuma kan kadang kita merasa kagak serg gitu, ya, padahal udah selesai, kita mandi wajib, gitu, ya,
kemudian nggak ada tuh tangan kita menyentuh kemaluan kita belakang dan depan, ya kalau udah begitu sudah nggak usah wudhu lagi, gitu. Ya, tadi pakai niat wudhu atau nggak niat udah terangkat hadas kecil dengan mengangkat hadas besar, gitu. Ya. Wa qala al-Hanabilatu, ulama Hanabila mengatakan yujzi'ul ghuslu 'anil wudu'i ba'da ayyatamadmada wa yastanshiqa wa yanwi bihil ghusla wal wudu'a. Ini agak sedikit berat, ini artinya agak berbeda. Ulama-ulama Hanabila mengatakan mandi janabah itu sudah memadai, ya, sudah masuk ke dalamnya wudu, dengan catatan setelah ketika mandi dia berkumur dan memasukkan air ke hidung, ya, karena itu unsur wajib dalam wudunya, ya, karena sekali lagi berkumur memasukkan air dalam hidung itu karena dalam mazhab Hambali itu wajib. Maka kalau memang mandinya sekalian mengangkat hadas kecil, ya itu pun harus harus kena, gitu. Ya, ketika mandi harus berkumur, ketika mandi harus masukin air ke dalam hidung. Ya, sementara mazhab yang lain enggak, ya, itu bagian sunnah saja, gitu. Kemudian apa catatan yang lain dari Imam Hambali, ya, beliau mengatakan wayanwi bihil ghusla wal wudu'a, harus apa syaratnya selain itu niatnya bareng, niat mandi dan niat wudu. Kalau enggak ada niat wudu berarti nggak bisa, ya, jadi harus diniatin dua-duanya, ya, ketika dia mandi dia niat mandi dan niat wudu, ya, gitu. Wa tusannu inda ghairil malikiyati al muwalatu fil ghusli inda ghusli jami' ajza'il badani lipi Rasulullah wa indal malikiyah hiya fardun, ya. Disunnahkan pada selain pengikut mazhab Maliki, sunnahnya apa? Al muwalatu fil ghusli, berkesinambungan dalam mandi. Jadi mandi itu enggak terputus, ya. Jadi dia langsung menyeluruh, gitu, ya, berkesinambungan. Ini sunnah. Kalaupun umpamanya orang mandi baru separuh badan selesai, nanti baru lanjut, tetap sah mandinya, ya, nggak mualat itu. Mandi bagian separuh badan lu bawah, kemudian selesai istirahat, gitu, ya, nanti baru lanjut, tetap sah. Tapi dalam Malikiyah nggak sah, karena dalam Malikiyah mualat adalah wajib, ya, mualat itu wajib hukumnya. Jadi kalau nggak mualat, kata ulama Malikiyah, itu berarti mandinya enggak sah, ya. Kenapa? Karena mualat itu berkesinambungan, hukumnya fardu, ya. Oke. Nah kemudian, ya, bagaimana dengan tartib? Tartib ini juga sunnah hukumnya, ya, gitu. Sunnah hukumnya apa? Disunnahkan hukum mandi itu, ya, ketika sudah di awal tadi didahului dengan basuh tangan, membasuh daerah-daerah kemaluan tadi. Nah, disunnahkan mulailah mandi dengan bagian kepala. Kemudian bagian berikutnya apa? Tertibnya setelah kepala, bahu kanan, ya. Kemudian bahu kiri, gitu. Ya. Tapi hukum tertib ini tidaklah menjadi wajib. Jadi mau dari bawah dulu silakan, ya. Mau dari tengah dulu silakan. Mau dari atas silakan. Kenapa? Alasan para ulama fikih, li'anal badana syai'un wahid. Karena badan itu adalah satu kesatuan, semuanya wajib dibasuh. Karena satu kesatuan, mau dari mana mulainya silakan aja. Berbeda dengan wudu. Ya, anggota wudu itu kan terpisah-pisah, ya. Karena terpisah-pisah, maka tartib itu menjadi wajib, ya. Mulai dari wajah, baru dua tangan, kemudian baru sebagian kepala, baru membasuh dua kaki. Nah, itu kan kalau diacak-acak enggak sah wudunya, ya. Nah, kenapa? Karena anggota wudu itu memang tempatnya terpisah-pisah, ya.
Wa yajibun naqdu lada syafi'iyati illam yasilil ma'u ila batini sya'ri. Menurut ulama Syafi'iyah, ya, itu ikatan rambut wajib untuk dilepas, ya, jika air tidak sampai ke bagian dalam rambut. Ya, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, ya, itu melepas ikatan rambut itu bagi kalangan ulama Syafi'iyah ketika mandi wajib itu hukumnya adalah wajib, ya, itu. Nanti yang lain mengatakan Imam Malik nggak wajib itu, ya, kata sebenarnya nggak wajib untuk dibuka, gitu ya, nggak wajib untuk dibuka. Wa yusanu indal hanabilati sidrun, dan disunnahkan pada atau menurut ulama Hanabilah, ya, itu pakai bidara, daun bidara. Mandinya pakai daun bidara. Buat siapa? Fi ghusli kafirin aslama, ya, untuk mandinya orang kafir yang masuk Islam. Ya. Jadi sunnah pakai daun bidara itu. Ya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Ya. Hadis Nabi riwayat dari Qais bin Asim, ya, dia mengatakan gini, ya, annahu aslama, bahwa dia itu masuk Islam. Fa amara Nabi SAW ayyagtasila bima'in ya wasidrin. Lalu Nabi memerintahkan dia, ya, memerintahkan Qais bin Asim untuk mandi dengan mencampur air, ya, dengan daun bidara Cina, ya. Wa yusannu lahu izalatu sya'rihi, dan disunnahkan bagi orang yang baru masuk Islam itu menghilangkan rambutnya, mencukur, ya. Jadi menghilangkan rambut, fayahliku ra'sah, maka mencukur kepalanya, in kana rajulan, kalau dia laki-laki, ya. Wa ya'khudhu anatahu wa ibtaih, ya, mutlaqan, dan mencabut itu, bulu kemaluannya dan bulu ketiaknya itu mutlak. Ini Nabi pernah menyampaikan hal tersebut kepada seorang laki-laki yang baru masuk Islam. Beliau mengatakan, alqi anka sya'ral kupri, ya, wahtatin. Kata Nabi apa? Buanglah rambut kekufuran, rambut pada masa kafir. Jadi Nabi suruh buang itu, ya. Ketika ada orang masuk Islam, itu buang rambut yang masih masa kafir, dan wahtanin, berkhitanlah, ya, itu. Wa yusannu indal hanabilati aidan sidrun fi ghusli haidin wa nifasin, dan juga disunnahkan, ya, oleh ulama madhab Hanabilah, ya, Imam Hambali, untuk menggunakan, mencampurkan daun bidara Cina, ya, fi ghusli haidin wa nifasin, ketika orang yang haid dan nifas itu mandi, ya. Ini pun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya, Nabi itu memerintahkan, ya, ketika orang yang sudah haid sudah selesai masanya, Nabi mengatakan gini, idza kunti haidon, apabila engkau haid, khudhi ma'aki wasidriki, ya, wamshiti, ya. Jadi apa? Ambil air untuk mandi tadi, dan juga ambil daun bidara, ya, kemudian bersisirlah. Nah, itu hadis dari Siti Aisyah. Ya, karena memang keseharian beliau bersama Nabi, nah, beliau mengatakan Nabi itu pernah menyampaikan seperti itu, dan ini merupakan hadis yang termuat di dalam Sahih Bukhari, ya. Jadi pada Sahih Bukhari Nabi begitu bilangnya,
Wa idza kunti haidon, apabila engkau dalam keadaan haid kemudian suci gitu udah selesai, khudhi ma'aki, ya itu wasid riki wam tisti gitu. Jadi disuruh apa? Airnya dicampur dengan daun bidara. Setelah itu apa? Nabi suruh bersisir, ya, nyisir setelah mandi. Pernah juga Nabi menyampaikan kepada Asma, ya, kepada Asma, ini riwayat dari Asma, ya, annaha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haidi. Jadi annaha sa'atin Nabi, ya, Nabi itu apa, Asma itu bertanya kepada Nabi tentang mandinya orang yang udah selesai haid. Jadi Asma sini dia mengatakan sa'alatin Nabiyya an ghuslil haidi, ya, atau sa'altun Nabiyya. Jadi annaha atau sini sa'alatin Nabiyya, dia bertanya pada Nabi min ghuslil haidi, tentang mandi haid, ya, selesai haid. Faqala ta'khudhu, ya, ihdakunna ma'aha wasidriha, ya. Jadi dia apa namanya, mengambil salah satu dari mereka itu apa, airnya, dan kemudian mencampurnya dengan daun bidara Cina, ya, itu. Yang terakhir, wa yusannu 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah, disunahkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, an tatatabba al mar'atu ghairul muhrimati binusukin awil mu'taddah, ya, athar damil haidi wan nifasi miskan au tiban, ya, au ma'an fataja'aluhu fi qitnatin au ghairiha kahilqah wa tudkhiluhu farjaha ba'da ghusliha. Ini apa namanya, mungkin nggak umum nih. Jadi ulama Syafi'i mengatakan kalau ada wanita, ya, ini berdasarkan hadis Rasul, gitu ya. Hadis Rasul, dia sudah selesai haid, maka untuk menghilangkan bekas darah haid dan nifas itu dipakai minyak misik, ya, atau wewangian yang lain yang yang dipakaikan pada kapas atau bahan pakaian gitu, bahan, kemudian dimasukkan ke bagian kemaluannya, pokoknya dimasukin ke dalam, enggak dimasukkan situ, ya. Ini kata Rasul apa, untuk menghilangkan bekas-bekas baunya darah haid atau darah nifas, ya, tapi itu hukumnya sunnah, ya. Ya, saya kira ini yang saya perlu sampaikan kepada para bapak, ya, dan ibu tentang beberapa sunnah yang harus dilakukan, ya, oleh kita di saat mandi janabah, ya. Mudah-mudahan manfaatnya bisa kita ambil dari penjelasan ini, ya. Walaupun memang ada beberapa perbedaan, tapi karena kita mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i, maka tentunya kita tetap mengambil apa yang menjadi pendapatnya mazhab atau ulama-ulama Imam Syafi'i, ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Demikian.